Halo, kali ini kita akan berbicara masalah pengukuran kapasitor menggunakan De Sauty Bridge. Nah, saya gambarkan terlebih dahulu. De Sauty Bridge itu ya mirip sekali dengan Wheatstone Bridge, tetapi bebannya ini yang bagian bawah itu menggunakan kapasitor, gitu ya. Nah, ini tentunya sumbernya AC karena kan pengukuran kapasitor, ya kan? Nah, di sini ya ada semacam galvanometer untuk mengukur beda potensial antara titik A dan B. Nah, ini saya kasih nama R1, R2, C3, C4. Nah, di sini kita ibaratkan kalau C3-nya itu yang kita cari gitu ya. Nah, di sini yang pertama kita harus tune itu adalah R-nya ya. Boleh R1, boleh R2 atau boleh keduanya. Gitu. Nah, ini kita tune sampai ya A dan B setimbang. Jadi bridge-nya itu dalam kondisi balance gitu ya. Nah, gitu. Nah, kalau tegangan antara A dan B itu sudah 0, nah baru kita bisa merumuskan seperti Wheatstone Bridge bahwa Z1 di sini. Nah, di sini itu adalah Z1. Nah, ini Z2 ya. Z3 sama seperti Windbridge dan yang bridge yang lain gitu. Nah, ini saya notasikan sebagai Z ya, karena sumbernya menggunakan sumber AC ya, sumber ini. Nah, di sini setelah setimbang maka kita bisa rumuskan bahwa Z1 kalikan Z3 itu sama dengan Z2 kalikan Z4. Itu oke. Nah, Z1 itu apa? Z1 itu adalah R1, ya kan? Nah, ini R1 ini. Maaf. Nah, ini ya. Kemudian Z3 apa? Nah, Z3 ini. Nah, Z3 itu adalah 1 dibagi atau begini dulu. Sebentar, ya. Mana penghapus ya? Nah, X C gitu ya. Kemudian sama dengan Z2 itu adalah R2 kalikan XC4 ya. Tadi ini XC3. Nah, XC R1 nya tetap, XC3 nya apa ya? XC3 nya adalah 1 per J omega C3 gitu ya. Kemudian R2 nya juga 1 per J omega C3. Untuk mengetahui dari mana itu J ya. Nah, silahkan Anda tonton video bridge sebelumnya, ada Windbridge, kemudian ada Maxwell, ada Heybridge ya, di situ juga sudah dijelaskan. Atau Anda bisa lihat di playlistnya ada Certain Electro yang bagian akhir-akhir itu sudah ada di situ mengenai J ya, bilangan imajiner gitu. Nah, kemudian yang kita cari itu apa? Nah, yang kita cari itu kan C3 ya, ini. Yang kita cari adalah C3. Di sini maka bisa saya tulis begini dulu, R2 dibagi J omega C3, kemudian R1 dibagi J omega C3. Oh, salah. Yang ini C4 ya. Nah, ini C4, ini C4 gitu ya. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, tinggal kita kalikan silang aja toh. Berarti di sini ada R1 ya kalikan J omega C4 sama dengan R2 J omega C3. Nah, kemudian C3 sama dengan R2 J omega dibagi R1 J
omega C4 gitu ya. J omega kita coret, maka menjadi R2 dibagi R1 C4. Ini adalah C3. Nah di sini omeganya sudah tidak ada ya, berarti omega itu apa sih? Ya, omega itu kan 2πf. Nah, F-nya ini sudah tidak ada ya, berarti independen ya. Nah, independen terhadap frekuensi ini, frekuensi sumber E-nya yang ada di sini. Itu ya. Kemudian karena ini independen terhadap terhadap frekuensi, nah maka pasti ada kelemahannya. Kelemahannya tidak begitu akurat. Jadi de Sauti ini hanya digunakan untuk lossless ya, lossless kapasitor. Apa itu lossless kapasitor? Adalah R kapasitor ya, dengan dielektrikum ya. Dielektrikumnya itu adalah udara gitu ya. Karena kalau dielektrikumnya elektrolit, kertas itu kadang-kadang ini seumpama ada dielektrikumnya ya. Ini kapasitor begini. Nah, kadang-kadang elektron itu masih bisa bocor ke kanan gitu, seumpama yang positif ini negatif gitu. Itu ya. Sorry, kalau elektron kebalikannya. Elektron kebalikan. Nah, kadang-kadang elektron itu masih bisa bocor ke kiri begitu kalau ada dielektrikumnya. Tapi kalau dielektrikumnya itu tidak ada alias udara begitu, maka kemungkinan ada elektron yang meloncat dari kaki negatif ke positif itu sangat kecil sekali. Nah, dan ini bisa diukur menggunakan ini de Sauty bridge itu ya. Itu adalah salah satu kelemahan. Kelebihannya ya tadi independen terhadap frekuensi gitu ya. Oke, cukup sekian untuk penjelasan mengenai pengukuran kapasitor dengan de Sauty bridge. Semoga bermanfaat.